Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Berjumpa lagi dengan Sultan Channel. Bersama Kang Dharma hari Ya, ini. Luar biasa dipertemukan dengan orang soleh. amin, amin ya Allah, amin. Kita bahas apa ya sekarang ya? Bahas tentang cinta aja kan? Bahas tentang cinta. Iya. Ada apa namanya, satu surat cinta Sayyidina Ali kepada Bunda Siti Fatimah. Mudah-mudahan aja apa ya, Dapat menjadi inspirasi kan? ya Wah, menjadi inspirasi kita. Tapi kalau nggak bagus jangan di ini ya. Lagi belajar baca puisi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kau tahu hati ini terikat sudah akan indahnya seorang insan ciptaanmu. Tapi aku takut cinta yang belum waktunya menjadi penghalangku mencium surgamu. Berikan aku kekuatan menjaga cinta ini sampai tiba waktunya. Andaikan engkau pun mempertemukan aku dengannya kelak. Berikan aku kekuatan melupakannya sejenak, bukan karena aku tak mencintainya, justru karena aku sangat mencintainya. Wih, kata-kata dalam ini kayak. Dalam. Ada sebuah kisah romantis sepanjang sejarah. Tentunya setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah begitu luar biasa tentang Sayyidina Ali dengan Bunda Siti Fatimah yang cintanya itu apa ya? Cintanya itu bersemi dalam doa gitu. Bersemi dalam doa. Bersemi dalam doa. Dalam permohonan itu kayak. Iya. Keduanya tidak pernah mengumbar rasa cintanya. Sama sekali tidak mengumbar rasa cintanya gitu kan. Nah, cuma kedua orang ini saling mencintai. Kedua orang saling mencintai. Terkisah hari itu ya kan, begitu luluhnya Sayyidina Ali ketika saudagar besar yang bernama Abu Bakar As-Siddiq ya, yang terkenal dengan kekayaannya, terkenal dengan kesolehannya, keimanannya gitu kan, melamar Siti Fatimah. Iya, iya. Rasanya seperti gimana gitu kan, ketika orang yang kita cintai terus dilamar orang saudagar kaya gitu kan, soleh, terus sahabatnya Rasulullah. Luar biasa gitu kan. Saingan ketat itu kayak. Saingan ketat luar biasa gitu kan. Yang Sayyidina Abu Bakar sendiri gitu kan, yang dikisahkan surganya Abu Bakar As-Siddiq ini gitu kan, kalau malaikat Jibril gitu kan, malaikat Jibril mengelilingi surganya Abu Bakar As-Siddiq kan gitu kan, setahun baru dia lewati itunya doang gitu kan, apa namanya, bukan lingkarannya aja gitu kan, belum masuk besarnya itu, saking besarnya, belum masuk ke dalamnya gitu kan. Padahal Jibril sendiri gitu kan mempunyai kecepatan cahaya gitu. Begitu luar biasa gitu. Begitu luluhnya Sayyidina Ali ketika itu. Ketika Abu Bakar masuk untuk melamar gitu ya. Yang terjadi seperti gimana sih hancurnya gitu kan, hancurnya Sayyidina Ali waktu itu gitu kan. Terus apa namanya? Lama Sayyidina Ali perhatiin itu kan. Lama Sayyidina Ali perhatiin itu.
dia dengarkan, dia intip gitu kan. Sampai pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq keluar. Sayyidina Ali tahu katanya Sayyidina Ali intip gitu kan. Ini wajah apa ya gitu kan. Wajah kecewa apa wajah bahagia gitu. Ternyata yang jadi trending topik saat itu kan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini ditolak trending topik itu. Iya, ditolak gitu kan saat itu. Nah, di satu sisi Sayyidina Ali lega karena harapan semakin besar gitu ya. Harapannya semakin besar gitu kan. Tapi di sisi lain juga Sayyidina Ali merasa kecil hati gitu kan. Kalau saudagar kaya aja ditolak kayak gitu apalagi saya gitu kan. Iya, paham ya kan. Belum berhenti sampai di situ kan gitu kan. Sayyidina Abu Bakar ditolak gitu kan. Masuk lagi preman pensiun. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab kan gitu kan. Jadi punya maksud Sayyidina Umar juga. Sayyidina Umar punya maksud gitu kan. Preman pensiun, sahabat Rasulullah ya begitu luar biasa gitu kan. Jatuh lagi yang kedua kali Sayyidina Ali kan. Tumbang lagi. Ada apa lagi ini kan gitu kan. Mana gitu kan. Makin kecil hati kan. Makin kecil hati. Sayyidina Ali makin kecil hati gitu. Pada akhirnya kan dia intip juga gitu kan. Dia perhatiin. Dia mimik apa nih gitu kan. Mimik kecewa atau mimik bahagia. Pada akhirnya yang terjadi gitu kan. Sayyidina Umar pun ditolak kan itu kan. Dua itu tuh tumbang ya. Sayyidina Umar ditolak kan gitu kan. Itu. Semakin lega Sayyidina Ali, tapi semakin kecil juga hatinya gitu kan. Kalau ini aja preman pensiun gitu kan yang luar biasa ketangguhannya gitu kan, yang seharusnya bisa menjaga Bunda Siti Fatimah gitu kan, ditolak kan gitu kan. Apalagi saya gitu kan. Udah dua tuh ya kan. Semakin sama Abu Bakar. Terus di kisah yang lain gitu kan, masuk juga Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya itu kan. Saudagar kaya yang luar biasa gitu kan. Yang luar biasa itu. Apa yang terkenal kekayaannya gitu kan. Masuk lagi Utsman bin Affan kan gitu kan. Semakin kecil juga Sayyidina Ali. Pada kali tertimpa kan. Pada akhirnya apa namanya? Pada akhirnya gitu kan Sayyidina Ali lama-lama dibully kan gitu kan. Masa sih kamu nggak berani kayak gitu. Masa sih kamu nggak berani kan. Lama-lama dibully akhirnya memberanikan diri kan. Akhirnya memberanikan diri melamar Bunda Siti Fatimah gitu. Masuk ke rumahnya Rasulullah, nah gitu kan. Diam aja, Sayyidina Ali diam aja gitu. Ditanya mau apa gitu kan. Silaturahim aja ya Rasul. Dia nggak berani ngomong. Nervous ya kan? Iya, dia nggak berani ngomong gitu kan. Ditanya lagi ada apa gitu kan. Tetap aja dia nggak berani ngomong. Gitu. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya Rasulullah paham bahwa Sayyidina Ali ini apa namanya, dia nggak berani ngomong. Gitu. Nah, pada akhirnya Rasulullah menyatakan itu kan. Apa namanya, lamaran Sayyidina Ali diterima. Kamu punya apa katanya? Iya, kan pertanyaannya itu, kamu punya apa katanya? Kata Sayyidina Ali, saya cuma punya unta satu, punya pedang, terus punya baju jirah, baju yang biasa dipakai perang gitu kan. Nah, kata Rasulullah, unta masih bermanfaat buat kamu katanya gitu kan. Buat ngambil air, membantu pekerjaan kamu gitu kan. Terus apa? Pedang juga masih bermanfaat buat kamu perang kan gitu kan. Pada akhirnya apa namanya? Maharnya baju jirah itu. Iya. Baju jirah kayak gitu kan. Akhirnya apa namanya? Sayyidina Ali bawa itu. Di satu cerita baju jirah ini dijual seharga 400 dirham ya. Iya, seharga 400. Akhirnya dipakai untuk biaya pernikahannya itu. Nah, begitu luar biasanya kisah cinta ini gitu. Begitu luar biasanya kisah cinta ini yang menginspirasi anak muda sekarang gitu. Yang seharusnya menginspirasi anak muda sekarang. Jadi akhirnya diterima. Akhirnya diterima gitu kan. Ya, jadi gini kan, apa yang dapat kita pelajari nih dari cerita kisah para sahabat Sayyidina Ali sehingga diterima oleh Bunda oleh Rasulullah itu untuk meminang putrinya itu gitu. Padahal kan dari
alur cerita yang tadi, Sayyidina Ali ini nggak banyak ini nggak banyak itu gitu. Diem aja di rumahnya, Rasulullah ditanya nggak ngejawab. Apa sih kan rahasianya? Apa ya? Pertama mang udah takdirnya seperti itu. Sayyidina Ali Rasulullah bilang gitu kan. Sayyidina Ali udah nikahkan di langit. Oh, di langit. Sudah dinikahkan di langit. Subhanallah ya kan. Jadi Rasulullah menolak para sahabat yang lain karena memang Rasulullah tahu jodohnya Sayyidina Ali siapa, jodohnya Bunda Siti Fatimah itu siapa gitu kan. Ya, yang perlu kita garis bawahi di sini gitu kan. Jangan pernah berkecil hati dengan satu harapan. Jangan pernah berkecil hati dengan dengan satu keinginan ya. Kayak gitu. Allah bakal kasih jalan di balik itu gitu kan. Tugas kita jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Subhanallah gitu kan. Ini pembekalannya kan dari sahabat Sayyidina Ali. Gitu. Nah, yang bikin Sayyidina Ali terkejut waktu itu ketika sudah menikah pas malam pertama gitu. Pertama gitu kan. Bunda Siti Fatimah bercerita tentang itu. Saya pernah mencintai satu orang gitu kan. Dan saya ingin menikahinya gitu kan. Sayyidina Ali terkejut. Siapa dia? Kenapa nggak menikah sama dia gitu kan? Kata Bunda Siti Fatimah gitu, kamulah orangnya gitu. Romantis ya kan? Tadinya mau kecewa cuma nggak jadi. Jadi kalau dari ini cerita kan sebelum-belumnya juga memang Bunda Siti Fatimah itu sudah ada jatuh hati kepada Sayyidina Ali ya? Sudah jatuh hati. Sebelum-belumnya ada pertemuan ini. Sudah jatuh hati sejak lama. Ketika Sayyidina Ali jatuh hati ketika Bunda Siti Fatimah membalut luka Rasulullah. Nah, itu kan. Sudah mulai jatuh hati ke Bunda Siti Fatimah gitu kan. Ya, Bunda Siti Fatimah juga sama seperti itu. Gitu kan. Udah ada harapan lebih dulu ya. Ada harapan gitu kan. Gitu. Jadi kalau dari cerita ini memang kalau yang sejodoh mungkin udah ada harapan terlebih awal-awal kan? Segala sesuatu itu kan? Iya. Semuanya udah ada pasangannya gitu kan. Semuanya udah ada jodohnya gitu kan. Kita berharap yang terbaik. Kita berharap ya yang jelas yang terbaik lah gitu kan buat pasangan-pasangan kita. Semoga menginspirasi Kang ini buat anak-anak muda yang sedang ada dalam posisi punya gebetan bingung. Kita tutup aja dulu ya. Kan? Perbincangan hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan terinspirasi. Semoga apa yang kita lakukan selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum.